وعلى آله وأصحابه المجاهدين وعلى كل من جاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah di malam hari ini kami kembali ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, tetangga, sahabat perjuangan Bapak dan keluarga, paman, om, tante, para tokoh, para ustadz-ustadz yang menyempatkan hadir di malam kedua takziah untuk mendoakan, kita sama-sama doakan Ayahanda ya, Ustadz Syahril, Haji Syahril bin Sinram. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati beliau dan memberikan maghfirah kepada beliau. Allahumma amin. Pada malam hari ini kita seperti kemarin mungkin kita akan dengarkan sambil kita mendoakan, kita kirimkan doa rahmat dan maghfirah. Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu ya, sambil kita mendoakan beliau kita juga muzakarah mengingat beberapa pelajaran baik dari hidup almarhum ya, sebagai orang yang mengajarkan kita banyak hal ya, menemani kita di banyak kesempatan dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga kita bisa dapat ambil pelajaran sampai kita bisa ketemu, kita semua sama-sama menuju kematian juga sama-sama ya. Semoga kita bisa bertemu di akhirat nanti, bisa ketemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pelajaran ya. Kita ambil pelajaran ibrah dari hidup dan dari kematian yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan juga, Pak. Allah yang ciptakan hidup, Allah ciptakan mati. Tapi kita mulai mungkin bersama dengan mendengarkan. Kita buka bersama dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan juga khusus kita beberapa detik untuk mendoakan almarhum ayahanda, sahabat kita semua, sahabat seperjuangan ya, tokoh orang tua kita. Kita doakan Haji Syahril beberapa detik untuk beliau, untuk mendoakan khusus Allah berikan keterangan, Allah berikan terang dan cahaya dalam kubur beliau. Kita doakan rahmat dan maghfirahnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bis-salji wal ma'i wal barad wa nakkihu minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma baddilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata ya rabbal alamin wa a'idhu min adzabil qabr wa adzabil nar. Allahumma amin. Ya, kita dengarkan dulu beberapa pelajaran ya dari hidup beliau dan dari momen sekarang ini. Pertama mungkin dari Ustaz Abdul Qahar dulu Ustaz ya. Ustaz mungkin satu patah dua kalimat, satu dua kata satu untuk mengenal dan mendoakan beliau. Tahu Ustaz? Sering ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para ulama, para sepuh, para orang tuaku semua, tetangga, malam hari ini kita berkumpul bersilaturahim untuk mendoakan almarhum. Ketika saya mendengar tentang kepergian beliau, yang saya rasakan dalam hati dan jiwa saya adalah bahwa kita sangat kehilangan sosok sahabat
guru yang punya semangat keislaman yang luar biasa. Setiap sekali saya ketemu dengan beliau, itu yang disebut oleh para ulama, ya. Ada orang yang ketika kita berjumpa dengannya kita ingat akhirat, ya. Yani indama nalqahu natadzakkar al-akhirah. Jadi wajah yang terpancar dari beliau almarhum adalah wajah-wajah yang mengingatkan kita kepada Allah, kepada hari akhirat. Belum lagi ketika berbicara, ya, judulnya selalu judul-judul tema-tema tentang kebaikan, tentang agama, ya. Jadi hammuhu hammul akhirah. Jadi yang memenuhi benaknya, yang memenuhi kepalanya itu adalah cita-cita ukhrawi, ya. Saya selalu mencocokkan dengan apa yang biasa saya pelajari tentang orang-orang yang menjejakkan kaki di bumi tapi pikirannya sudah di akhirat, ya. Salah satu contoh nyatanya adalah almarhum. Itu dari sekian banyak pertemuan saya dengan beliau, itu selalu itu yang kesan yang ditangkap, ya. Dan saya kira kita semuanya sepakat tentang judul itu, ya. Makanya kita perlu untuk cemburu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan orang-orang yang luar biasa, ya. Semangat keberagamaannya, semangat dakwahnya, semangat pengorbanannya untuk agama, ya. Ini luar biasa ini. Ini inspirasi bagi kita semuanya, ya. Apalagi ketika kita mendengarkan tentang saat-saat ketika beliau akan pergi, ya, ketika dijenguk, ya, yang ada adalah kesyukuran, yang ada adalah kebahagiaan langit. Senang kak kurasa ini mau kak dijemput, ya. Ini adalah perkara yang patut untuk kita jadikan pembelajaran dan inspirasi, ya. Bagaimana semestinya kita hidup, bagaimana semestinya kita menghabiskan umur kita di dunia ini yang sangat sebentar, tidak lama, ya. Sebentar sekali ini hidup ini, ya. Saya juga ketika merenungkan kehidupan, tiba-tiba saya sekarang sudah berada di usia 50. Pada detona nama Ita, ya. Tiba-tiba seperti itu, ya. Ini waktu ini sebentar sekali, ya. Kita tidak tahu tiba-tiba kita akan dijemput oleh malakul maut, ya, yang memang dia tidak memberikan kepada kita surat pemberitahuan. Bilang, ya, siap-siap, kok tidak ada surat pemberitahuannya itu, ya. Yang ada adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita sehingga jenak-jenak waktu yang Allah berikan kepada kita adalah jenak-jenak waktu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Dan sekali lagi almarhum ini memberikan kepada kita keteladanan tentang bagaimana menghabiskan jatah umur yang Allah berikan kepada kita. Kita pakai untuk kebaikan, kita pakai untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pakai untuk membantu, kita pakai untuk memakmurkan masjid, ya, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih ingat waktu saya pas selesai S2, saya pertama kali saya itikaf itu di masjid ini, Babul Hasan, yang beliau menjadi pelopornya di situ, ya. Dan banyak jejak kebaikan. Makanya itulah yang disebutkan oleh seorang ulama ketika mengatakan kun rajulan iza atal ladina min ba'dihim qalu qad marwadal asar. Jadilah orang yang ketika dia sudah pergi, orang-orang yang datang setelahnya mengatakan dia sudah pergi, tapi inilah bekas-bekas amal solehnya masih dikenang, masih ada, masih menyejarah, masih ada dalam benak kita, ya. Nah, kira-kira sekarang kalau untuk kita pemahatnya ada yang kita tahu apa yang orang ingat tentang diri kita. Jangan-jangan ketika kita sudah terkubur, ya, sudah tidak ada memori yang orang ingat itu tentang apa yang bisa dikenang dari kebaikan-kebaikan yang selama kita hidup kita lakukan. Itulah yang disebut dengan usia yang kedua.
Ya, al-umru tsani, usia yang kedua yang perlu untuk kita jadikan program dalam hidup kita, bahwa begitu banyak orang yang sudah tiada tapi namanya selalu dikenang orang. Ya. Maita ni mate, tapi sangat dirampena senang. Ya. Selalu masih disebutkan namanya, selalu masih dikenang, ya. Dan saya kira almarhum ini memberikan kepada kita pembelajaran tentang itu banyak. Asaru, ya, banyak bekas-bekas kebaikannya yang masih terus, ya, kita bisa lihat, ya, kita bisa ingat, ya. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Saya kira ini sekelumit. Saya sebenarnya datang menjadi tamu, tapi tiba-tiba diminta untuk berbicara. Terima kasih, ya. Mudah-mudahan hadirat kita menjadi sarana kebaikan dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, barakallahu fikum Ustaz. Dan selanjutnya mungkin kita akan dengarkan dari Ustaz Mujahid, ya. Sekaligus minta nanti bisa kasih beberapa ini Ustaz, 1-2 patah kata, minta tolong juga nanti Syekh Ahid, nanti insyaallah Syekh Ahid Abul Atha, beliau temannya Bapak, jadi sejak 4 tahun lalu kalau beliau ke Jakarta biasa ketemu, dan waktu sakit Bapak sampai 3 kali dalam beberapa bulan ini, sampai 3 kali datang ketemu dengan Bapak waktu sakit. Jadi pas dengar meninggalnya, beliau datang karena ada perjalanan, beliau sempatkan ke Makassar dulu baru ke tempat itu. Nah, nanti minta tolong Ustaz mungkin bisa ditranslate juga. Kita dengarkan dulu dari Ustaz Mujahid, tausiah untuk kita mendapatkan pelajaran dari hidup beliau dan juga dari kematian yang akan kita rasakan semua ini. Fadhil Ustaz, barakallahu. Tani masih dah sudah aku tak tani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولا أعتذر من شيخنا الشيخ عادل أن أتكلم أمامكم من شيخنا الشيخ عبد القاهر زينب. Saya seharusnya tidak berdiri di sini. Ada ulama-ulama kita, Ustadz Amin, Ustadz Syekh Adil, Ustadz Qahar, yang mana mereka ini para alim ulama kita, akan tetapi menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza stansahaka fansah lahu. Ya, kalau disuruh memberi nasihat, ya beri nasihat. Ya, apalagi kehidupan kita memang perlu nasihat. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi kita semua. Ya, kalau kematian belum jadi nasihat, apalagi yang akan nasihati kita. Ya, kalau kematian belum bisa merubah cara hidup kita, apalagi gerangan yang akan memperbaiki kehidupan kita. Al-mautu babun kullun nasi dakhiluhu. Al-mautu ka'sun wa kullun nasi syaribuhu. Ya. Kematian itu adalah pintu, semua kita akan lewat di situ. Kematian itu adalah gelas,
semua kita akan minum dari gelas tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, Haji Syahril, orang tua kita semua, beliau amal jariahnya sangat banyak, termasuk Al-Faqir. Saya sendiri yang sekarang berdiri di hadapan kita semua adalah satu dari amal jariah beliau. Yang motivasi saya untuk mondok, yang mendorong saya setiap pulang dari mondok, itu beliau. Bahkan yang mendorong untuk mengisi di beberapa majelis itu Haji Syahril. Bahkan pondok pesantren Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an yang di Carangki ada berkat beliau. Beliau yang datang ke Haji Zainuddin, kemudian beliau yang meminta agar itu bisa dijadikan sebagai, agar lahannya di Carangki bisa dijadikan sebagai pondok pesantren. Jadi beliau ini cerdas, tahu persis bahwa kehidupan dunia hanyalah sebuah bahtera, sebuah perahu untuk kita menyeberang samudra. Inna lillahi ibadan futana. Sungguh Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka mentalak dunia ini, tidak ada tujuan di dunia, dan mereka takut akan fitnah. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Begitu mereka yakin bahwa ini dunia bukan tempat tinggal untuk orang yang bertakwa, ja'aluha lujjatan wattakhadhu, mereka jadikan ini dunia sebagai perahu, salihal sebagai bahtera, dan mereka jadikan salihal a'mali fiha sufuna. Mereka jadikan amal-amal soleh sebagai perahu untuk sampai di akhirat kelak. Jadi beliau cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu menghisap dirinya dan beramal untuk hari esok, hari setelah mati. Bapak dan Ibu sekalian, Haji Syahril ini da'i bikulli makna kalimah, dengan semua yang bisa kita tafsirkan, ucapannya, akhlaknya, tidak ada kata-katanya yang menyinggung. Akhlaknya tawaduk sekali. Mungkin ada Haji Tamrin, Haji Yasir, saya sama-sama beliau terakhir waktu itu, sebelum Haji Tamrin ke Flores, kita sama-sama di Pulau Kodingareng 3 hari full di ikram sama beliau. Beliau yang layani kita. Kita ini jadi malu kadang-kadang. Luar biasa, Pak. Kalau saya ingin memberi nasihat, cukup satu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk. Fabihudahum iqtadih. Dengan petunjuk mereka, dengan jalannya mereka, ikuti. Ikut. Jadi tidak ada nasihat, cukup satu kata, iqtadih. Ikuti itu. Ikuti itu.
Beliau luar biasa. Mungkin banyak sini anak-anak muda selalu cerita tentang pengalamannya dulu sebelum kenal dengan Haji Syahril dan setelah kenal dengan Haji Syahril. Perubahan yang luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, kita semua ke sana. Ke sana kita semua. Cepat atau lambat pasti kita akan sampai. Ya. Ada yang masih kecil sudah diambil, ada yang masih muda diambil, ada yang nanti tua baru diambil. Semua akan ke sana. Cukup kita jadikan Haji Syahril sebagai contoh kita. Iya. Apanya kira-kira yang mau dicontoh? Silaturahimnya. Motor tua jina pakai. Tas sebentar ada di Maros, ada lagi di Carangki. Ada di Barandasi. Luar biasa. Silaturahimnya. Hatinya yang bersih. Hatinya yang bersih. Tidak ada dendam, tidak ada bombeknya. Bahkan kadang-kadang kalau kita cerita tentang kelompok tertentu, jangan cerita itu. Tidak begitu dai. Tidak begitu dai. Jangan cerita itu. Mereka juga berjuang untuk agama, kita juga berjuang untuk agama. Hatinya yang bersih. Kedermawanannya, itu Haji Syahril, Pak. Saya punya murid sekarang di Suriah, di Damaskus kuliah. Waktunya mau berangkat butuh biaya. Saya datang ke Haji, Haji, ini alhamdulillah ada santri lulus di Damaskus, Jami'ah Ahmad Kaftaro di Damaskus. Beliau mau berangkat butuh biaya. Kata Haji Syahril, saya Pak, suruh ketemu saya. Nah, oh iya, suruh pergi ketemu di rumahnya Haji Syahril. Keliling dengan Pak Haji. Begitu kembali ke saya, Ustaz, alhamdulillah cukup nih, cukup nih. Bilang Kak, nak kasih ke uang Haji Syahril. Iya, ada juga nak kasih Kak, tapi nak bawa Kak lagi keliling. Insya Allah. Sampai sekarang ini anak masih belajar, pahalanya ke beliau semua. Apanya yang mau dicontoh? Dicontoh nih. Tabi hudahum iqtadi. Ikuti jalan hidupnya. Saya selalu kadang merenung ketika beliau kasih bayan, kasih ceramah. Satu ayat yang selalu beliau sampaikan, aktsiru ajaddidu imanakum. Itu selalu Nabi bilang, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Selalu itu ulang-ulang, perbaharuilah iman kalian. Sahabat bertanya, bagaimana perbarui iman? Perbanyak ucapan la ilaha illallah. Kata beliau, dakwahkan ini la ilaha illallah. Itu terus kita bicarakan. Saya bilang, Masya Allah, insya Allah ini akhir hayatnya nanti ini la ilaha illallah ini. Sebentar itu lagi jaddidu imanakum, jaddidu imanakum. Dan akhir-akhir hayatnya mungkin teman-teman ini yang anak-anak muda kadang takut-takut lagi ke sini. Kenapa? Kalau ke sini ketemu Pak Haji Syahril, ditargib terus ceramai, perbaiki iman, pegang dakwah, sungguh-sungguh. Saya juga terakhir sama Bapak ke sini waktu itu, Pak Insinyur Musyarraf ke sini ketemu dengan Bapak, itu juga disampaikan, pegang dakwah, pegang dakwah Ustaz. Masya Allah.
Jadi satu saja nasihat, ikuti mi. Apa yang tak lihat baik, ikuti mi itu. Iya. Kan semua kita yang hadir di sini bersaksi beliau orang baik. Iya. Lihat kemarin bagaimana salat jenazah kemarin, masya Allah. Sulia fi akbar masajid fi Maros, Masjid Al-Markaz. Berapa yang hadir? Kalau mau juga jenazah tak nanti seperti beliau, ikuti mi. Iya. Itu mungkin nasihat singkat yang bisa saya sampaikan. Kata kuncinya satu, iqtadi. Ikuti. Iya. Ikuti. Karena beliau orang baik. Iya. Orang baik. Mudah-mudahan kita semua juga diwafatkan dalam keadaan sebagai orang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum Ustaz Mujahid. Mungkin selanjutnya kita dengar dari Syekh Ahid Abdul Atha. Nanti terjemahkan Ustaz Mujahid boleh Ustaz. Nanti baru Ustaz. Fadhil Syekh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أقدم التعازي بوفاة من أعده والدي حقيقة هنا في أندونيسيا، والد الشيخ رضوان والإخوة الكرام. أقدم لكم التعازي من كل قلبي حقيقة على هذا الفراق وهذا الفقد الذي نفتقد فيه الوالد من بين أهله وأصدقائه وزوجه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Beliau setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, beliau katakan, izinkan saya memberikan bela sungkawa kepada Haji Syahril yang saya anggap sebagai orang tua saya, dan juga kepada kita semua atas kesedihan kita atas wafatnya almarhum, juga kepada Ustadz Ridwan dan saudara-saudaranya atas wafatnya almarhum Haji Syahril. وأقدم أيضا التعازي الخاصة إلى الوالدة زوجة الحاج شهرل على هذا الفراق، وأقول لها أعظم الله أجركم في فراق والدنا. Begitupun saya menyampaikan bela sungkawa kepada ibunda istri dari almarhum Haji Syahril. Saya sampaikan kepada beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang besar atas wafatnya almarhum. الحقيقة يا إخواننا، أنا عرفت هذا الرجل منذ زمن بعيد، وتعرفت عليه والتقيت معه في عديد من المرات، ففي كل مرة كنت ألتقي معه كنت أرى في وجهه الصلاح ووجهه التقى ووجهه الحرص على دعوة الله سبحانه وتعالى. Bapak-bapak sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebenarnya sudah lama saya kenal dengan Pak Haji Syahril, dan sering saya berjumpa dengan beliau. Setiap kali saya berjumpa dengan beliau, saya melihat di wajahnya ada ciri-ciri orang soleh, ada ciri-ciri ketakwaan, dan ada ciri-ciri kebaikan. وفي مرضه الأخير زرته مرتين تقريبا، رغم المرض ورغم المعاناة التي كان يشعر بها والألم الذي كان يشعر به، لم أسمع منه إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على ذلك. يدعو الله سبحانه وتعالى، يطلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى. وهذه أيها الإخوة هي فتوحات من الله سبحانه وتعالى وكرامات يسوقها الله سبحانه وتعالى للعبد الصالح. Terakhir kali sebelum beliau wafat, ketika beliau sakit yang terakhir ini, 2 kali saya mengunjungi beliau.
Setiap kali saya berkunjung, meskipun beliau dalam keadaan capek, dalam keadaan sakit, saya melihat beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa beliau diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala dan karomah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh apabila hendak meninggal dunia. من الناس من يصاب بمرض بسيط ومرض لا يستدعي أي نوع من أنواع السخط، لكن تجد هؤلاء الناس لا يوفقوا في حياتهم فيسخطوا ويجزعوا ويعترضوا على قدر الله سبحانه وتعالى. أما والدنا اليوم فلم نجد منه بفضل الله سبحانه وتعالى إلا كل رضا، وحتى أيضا رغم مرضه كان رحمة الله عليه حريصا على دعوته، حريصا على أبنائه، حريصا على التواصل مع أصدقائه في إكمال دعوته ودين الله سبحانه وتعالى. Sebagian orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka ditimpa oleh sakit yang sedang, ya, yang sederhana, bahkan mungkin penyakit yang kecil, dia langsung marah, murka, tidak menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau, meskipun penyakit yang dialami oleh beliau begitu besar, begitu berat, beliau tidak lepas dari zikir kepada Allah, dari doa kepada Allah. Begitu juga di akhir hayat beliau, dalam keadaan beliau sakit, dalam keadaan beliau capek, beliau senantiasa menelpon saudara-saudaranya, teman-temannya, orang-orang yang beliau kenal. Beliau menyambung silaturahim dengan cara beliau, dan beliau menyempurnakan dakwah beliau dengan cara seperti itu. ومن هذه المواقف أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات لابد أن نستفيد نحن كأمة وكبشر من هذه المواقف. والدنا اليوم الله سبحانه وتعالى وفقه لما فيه الخير في حياته، فظلت معظم حياته في طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون لنا قدوة وأن يكون لنا معلما كما كان قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم سابقا، قدوتنا الأولى الذي تعلمنا منه ديننا وأخلاقنا وقيمنا صلى الله عليه وسلم توفي، فظل أثره صلى الله عليه وسلم بيننا حاضرا. وكذلك من الوالد اليوم لابد أن نأخذ الأثر الطيب وأن نصلح حياتنا. اليوم عندما تذكر هذه المواقف في هذا المجلس لا تذكر على سبيل الترف، وإنما تذكر على سبيل القدوة والتعلم والتطبيق في حياتنا بإذن الله تعالى. Dalam peristiwa-peristiwa yang kita saksikan di hari ini terhadap beliau almarhum Haji Syahril, kita dapat mengambil pelajaran, kita dapat mengambil inspirasi bahwa kita, ya beliau yang Allah Subhanahu wa taala berikan beliau taufik untuk mengamalkan agama, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayatnya. Kita ambil pelajaran bahwa wajib bagi setiap dari kita untuk memiliki suri teladan, contoh. Sebagaimana contoh yang pertama kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita mengambil contoh dari kehidupan beliau, kehidupan orang tua kita, kehidupan Haji Syahril, bagaimana beliau menjalani kehidupannya dan bagaimana beliau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua peristiwa yang disebutkan, kejadian-kejadian, bahkan akhlak yang disebutkan tentang beliau ini bukan disebutkan hanya sebagai cerita saja, sebagai dongeng saja, tapi diceritakan agar kita ikuti, agar kita ambil pelajaran dari kehidupan beliau. وإنني أرى من توفيق الله سبحانه وتعالى لوالدنا بعد وفاته هذا الحب وهذا الحضور الذي يأتي لكي يستمع إلى أثر رحمة الله عليه، فهذه أيها الإخوة من أفضل الكرامات عند الله سبحانه وتعالى.
Dan saya melihat langsung bagaimana cinta kita kepada almarhum dan bagaimana kehadiran kita di malam hari ini kepada almarhum ini betul-betul merupakan bukti karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada almarhum. ومن أفضل الكرامات لفقيدنا ووالدنا أن جعل الله له أبناء صالحون يذكرون أثره ويعلمون سيرته بين الناس ويحترمونه ويقدرونه ويعملون في نفس المجال الذي عمل به هذا الوالد المبارك. Dan juga salah satu karomah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau rezeki ya berupa anak-anak yang soleh, yang mana mereka ini sangat menghormati almarhum, sangat memuliakan almarhum, dan mereka juga bekerja sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh almarhum. Mereka bekerja dalam bidang agama. لذلك وصيتي إلى أبنائه رحمة الله عليه أن يبقوا على أثره وأن يحافظوا على منهجه وأن يحافظوا على تعليمه وأن يحافظوا على بره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع عمل ابن آدم بعد وفاته إلا من ثلاث: عمل صالح يعمل أو ولد صالح يدعو له. فلذلك وصيتي إلى أبنائه وبناته أن يكونوا دائما على نفس الأثر ويقدموا له الدعاء وأن يقدموا له الصدقة حتى يتقبلها الله سبحانه وتعالى. Maka wasiat saya kepada ananda dari almarhum Haji Syahril agar senantiasa berjalan sesuai dengan jalannya Haji Syahril, mengikuti ajaran-ajarannya, mengikuti pelajaran yang sudah diajarkan oleh beliau, senantiasa berbakti kepada beliau dan bersedekah ya, beramal diniatkan untuk almarhum sebagai bakti kita kepada almarhum. ووصيتي لكم أيها الإخوة الكرام، كلنا يجب أن نعمل لهذا اليوم. كلنا سنأتي ويشاهدنا الناس في مثل هذه اللحظة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من هادم اللذات ومفرق الجماعات. فهذه اللحظة كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن الموت عندما قال: كل نفس ذائقة الموت. لا يوجد أحد سيتخلد في هذه الدنيا، ولو كان لأحد سيتخلد لخلد النبي صلى الله عليه وسلم. فكلنا سنموت، فلا بد أن نعمل لهذه اللحظة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى بنفس طيبة. Hadirin sekalian, nasihat untuk kita semua agar senantiasa mempersiapkan untuk hari ini, yaitu hari kematian. Setiap daripada kita akan menghadapi kematian. Pasti dan pasti kematian itu akan datang. Oleh karenanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menasihati kita, aktsiru dzikra hadimil ladzat wa mufarriqil jamaat. Selalulah kalian mengingat-ingat kematian, hal yang dapat menghilangkan kenikmatan, kelezatan, yaitu kematian. Dan juga kita senantiasa mempersiapkan untuk hari esok sehingga kelak kita dapat menjalaninya dengan sebaik-baiknya. وأنا أدعوكم حقيقة أن تكونوا مثل إخوانكم في فلسطين. إخوانكم في غزة يعتبرون أنفسهم كلهم مشاريع شهادة، فلذلك هو يتوقع الشهادة في كل يوم وفي كل لحظة، وربما يستشهد وهو مع أطفاله وهو في بيته وهو نائم يأتيه القصف من الاحتلال الإسرائيلي. فلذلك دائما هم على استعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. أما نحن اليوم حقيقة في خطر كبير. بعض الناس تظن أنها ستموت عندما يكبر في السن، ولا يتوقع الإنسان أن يموت وهو صغير، لأنه يعتبر أنه صاحب قوة ونشاط وحيوية وهكذا. كونوا مثل إخوانكم في غزة تتوقعون الموت في أي لحظة،
وهذا يستدعي منا أن نكون جاهزين للقاء الله سبحانه وتعالى. لو سأل كل واحد منا الآن هل أنا جاهز الآن للقاء الله سبحانه وتعالى؟ أعتقد الإجابة ستكون من الجميع ليس بعد. فلا بد أن نكون جاهزين للقاء الله بالتقوى، بالصلاة، بالقيام، بالصلاة، بالصدقة، بكل شيء حتى تلقى الله بنفس طيبة وراضية. Nasihat yang sebenar-benarnya dari dalam hati dari beliau, jadilah kita semua seperti saudara-saudara kita di Palestina. Mereka itu sudah mempersiapkan dirinya sebagai calon orang yang akan mati syahid. Semua mereka telah mempersiapkan dirinya untuk mati syahid. Bahkan sebagian dari mereka dalam keadaan persiapan untuk tidur, mereka cerita-cerita dengan anaknya, ya, ingin tidur, tiba-tiba datang bom, kemudian mereka meninggal dunia di situ dalam keadaan syahid. Maka jika keadaannya seperti itu, mereka akan mempersiapkan terus-menerus kematian. Nah, kita pun seperti itu. Hadirkan dalam diri kita bahwa kapan-kapan kita akan mati, kapan saja kita akan mati, ya. Kita hadirkan diri kita bahwa kita ini adalah calon orang yang akan mati dalam kebaikan. Maka selalulah kita berada dalam kebaikan-kebaikan, ya. Kemudian beliau katakan, sekarang kalau beliau bertanya kepada kita, apakah kita sudah siap mati? Pasti jawabannya adalah belum. Tunggu dulu, ya. Karena sebagian besar dari kita mengira bahwa kita akan mati ketika kita usia lanjut, ketika kita sudah tua. Padahal kematian itu kapan saja bisa datang. Maka perlu kita persiapkan dengan sebenar-benarnya. وأيضا أوصيكم يا إخواني جميعا أن تكونوا مثل إخوانكم عندما يستقبلوا الشهداء ويستقبلوا خبر استشهاد أحد أفراد العائلة، سواء الأب أو الابن أو الزوجة أو الأولاد. نحن حالنا في الشهداء أمرين: نحزن عليهم ونفرح لهم. نحزن عليهم لأننا نفارق الأحباب، ونفرح لهم لأنهم سيلقوا الله تعالى شهداء. وأنتم أيضا يجب أن يكون حالكم كذلك. يحزن عليكم الأبناء عند الفراق، ويفرح لكم إذا كنتم صالحين لأنكم ستلاقوا الله بنفس طيبة ونفس مؤمنة. فكونوا كإخوانكم وجدوا واجتهدوا في العمل الصالح حتى نلقى الله تعالى ونحن مباركين ونحن متيقنين، أو عندنا كثير من اليقين أننا سنتجاوز الصراط بأعمالنا الصالحة، بإخلاصنا، بصدقنا، بتقوانا، بصلانا، بصيامنا، بصدقاتنا. لا تغفلوا عن هذه الأشياء أيها الإخوة الكرام، وهذه من أفضل الأشياء في الحياة الدنيا. Beliau katakan, ikutilah saudara-saudara kita di Palestina juga dalam hal menghadapi kematian, menghadapi orang yang mati syahid. Kami di Palestina ketika mendengar kabar, info bahwa ada kerabat kami yang meninggal dunia, yang mati syahid, kami antara dua, antara senang dan antara sedih. Sedih karena kami berpisah, kami ditinggalkan, dan bahagia karena kami yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mereka mati syahid. Maka kita pun berusaha bagaimana anak-anak kita, anak istri kita, ketika mendengar bahwa kita meninggal dunia, mereka antara dua. Mereka sedih karena mendengar bahwa kita telah meninggalkan mereka, dan mereka bahagia karena kita meninggalnya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dalam keadaan bersedekah, meninggal dalam keadaan berpuasa, meninggal dalam keadaan salat, meninggal dalam keadaan melakukan amal-amal soleh. Maka kita usahakan agar meninggalnya kita seperti itu. مرة أخرى أيها الإخوة، تعازي الحارة بوفاة والدنا المبارك. وأنا حقيقة أعتبر نفسي
واحد من هذه العائلة، وهذه العائلة من أعز الأصدقاء لنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم، وأن يصبرهم على فراقهم، وأن يصبرنا على فراق والدنا المبارك. تعازينا الحارة للأخ رضوان وإخوانه، وتعازينا الحارة للوالدة الكريمة وبناتها، وتعازينا لكل أصدقاء الشيخ شهرل على هذا الفراق. لكن ما يعزينا كما قلت لكم أنه لا بد أن نقتفي أثره، وأن نعمل بما عمل، وأن يوفقنا الله لما فيه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir beliau sampaikan ucapan bela sungkawa yang kedua kalinya kepada keluarga beliau, kepada anak istrinya, dan juga kepada kita semua sebagai orang-orang yang kenal betul dengan Haji Syahril, kepada sahabat-sahabatnya. Dan kita yakin dan kita insya Allah pasang niat agar mengikuti beliau, dan insya Allah kita juga akan wafat dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair, barakallahu fikum syekhna, hayakumullah. Jazakumullah khair Ustaz, hayakumullah. Alhamdulillah. Ya. Ya. Saya tuh sini Om. Ayo Om. Ya. Kita dengar selanjutnya dari Om kami, saudaranya, kakaknya Bapak, Om Amir. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang jam atas yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bisa hadir bersama-sama di acara takziah malam kedua saudara kita, ya, sahabat orang kita Haji Syahril, yang disampaikan oleh mulai dari kemarin malam pertama oleh sahabat-sahabatnya, kemudian tadi oleh Ustadz dan Syekh, bahwa beliau ini memang dahsyat sekali, ya, luar biasa sekali. Dan pesan dari kedua, ya, penceramah dan Syekh tadi, bahwa satu saja pesannya Ustaz tadi, ikuti. Ini yang berat sekali sebenarnya. Terus terang berat sekali kita untuk meneladani beliau. Ya, banyak kesaksian dari sahabat-sahabatnya, ya, baik yang muda maupun sudah senior, bahwa sentuhan kasih sayang beliau, sebenarnya bahkan ada beberapa orang tua, ya, yang menyampaikan kepada saya keheranan, sebenarnya Syahril ini ilmunya tidak seberapa, ya, seperti yang dikatakan Ustaz tadi, tetapi ajaib sekali. Setiap beliau bayan, kita menangis. Sentuhan kalbunya, mungkin karena kata-katanya, ya, keluar dari lubuk hatinya, ya.
keluar dari kalbunya yang bersih juga menyentuh kalbu kita, menyentuh hati kita, baik sentuhan lisannya maupun sentuhan akhlaknya. Saya terus terang sering menahan-nahan saya berusaha menahan sebab saya tidak masuk di akal ini Sahri ini. Tidak luas banget dia ini. Kalau kita lihat kiprahnya orang tua saya almarhum Loyarham Haji Sindrang pernah suatu ketika geleng-geleng kepala dia bilang marentong kucing andi semua orang untuk memperoleh sesuatu termasuk jabatan karena beliau pegawai negeri itu berlomba-lomba berebut bahkan membeli sampai membeli jabatan. Tapi nanti itu saya jabatan lebih lari dia keluar 4 bulan Pak, padahal diangkat sebagai marento yang di luar biasa memang beliau ini Haji Sahri. Bahkan pernah saya waktu masih beliau sakit, waktu sudah sakit, saya pernah marahi teman-temannya itu. Kau nih, sini migar sari batu, tidak tahu 6 hari no, lukio. Tapi dia balis, dia ikat tingkio, ia mengeki, luar biasa. Dahsyat sekali. Demikian adik saya ini mudah-mudahan apa yang menjadi jejak beliau insyaallah kita upayakan walaupun berat tapi bukan tidak mungkin karena Sahri ini memang dari tahun 80-an sejak tamat dari SMA ke Makassar sudah terlibat di dalam dakwah. Ya sama-sama dengan saya, tetapi kalau saya kemarin itu saya lebih banyak bersimpung di bidang kajian keilmuan, islamisasi pengetahuan yang digagas oleh Prof. Dr. Al-Yusuf Al-Nagib Al-Atas yang mencanangkan sejak tahun 60-an islamisasi ilmu pengetahuan. Bagi Syekh Prof. Al-Atas, problem utama umat Islam saat ini adalah loss of adab, kehilangan adab. Dan kehilangan adab ini dimulai daripada kekacauan ilmu. Ada kekacauan ilmu. Nah, saya di sana dan Syahril bersama teman-temannya, walaupun kita selalu sama-sama berjalan. Saya juga selalu dipanggil, diajak untuk bersama-sama, dan ada saudara kembarnya ya. Sebenarnya saya hampir lupa ya, ada Syahril ini sebenarnya lahir kembar. Saya anak ke-10 dan Syahril dan kembarnya itu bungsu kembar, jadi saya bersaudara 12. Lentong ini satu ini. Lentong. Ketika alhamdulillah ya, lewat kegigihan ya, tak bosan-bosannya, kerisauannya, sehari risaunya yang tinggi. Ya. Akhirnya saudara kembarnya ini sudah ikut bersama-sama dalam kerja dakwah ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, beliau
ya bisa mengikuti bahkan lebih daripada saudara kembarnya, bisa bersama-sama berjuang berdakwah di dunia ini dan bisa bersama-sama lagi nanti di akhirat, insya Allah. Apalagi saya bilang ya, iya, oh barangkali itu melengkapi bagaimana prosesnya ya, sehingga kalau kembarnya ini artis di Jakarta tapi berkat sentuhan dan akhirnya beliau hijrah juga dan bersungguh-sungguh, bahkan dahsyat sekali juga perubahannya seperti yang dikatakan oleh Ustaz ini, sentuhan, lisan, akhlak dan kasih sayang Syahril ini memang mampu ya, cinta ya, cintanya itu seperti apa ya, bisa merubah perak menjadi emas. Yuk, barangkali bagus dong kalau Syahril nama di rumah itu Lolo ya, dia yang muda. Kembar dia terakhir keluar, yang pertama keluar nongol Toa ya. Kalau saya nama panggilan saya Tuo, hidup. Kenapa dipanggil Tuo? Karena hampir mati memang. Waktu saya bayi katanya bapak saya bilang rokok minjo anak-anak, saya sakit keras, tapi tiba-tiba ada bidan yang menggambarkan tubuh saya, tiba-tiba saya bernangis, talah saya kipoy Arim itu unjuk. Saya kira coba Saripudin ya sepatah dua kata, tapi jangan menangis ya. Untuk ya, cara mengenang saudara kita Syahril yang mudah-mudahan bisa kita teladani ya sempat terjangnya di dunia dakwah. Insya Allah. Saudaranya, kembarnya, kembar tapi sebenarnya dari saya lebih mirip ya. Ya, saya kira demikian dari saya. Mudah-mudahan kita diam saja di sini. Bismillah. طيب يعني بما أنكم تضحكون أعطي الشيخ دقيقة سبنتار سأتمنت. بما أنكم تضحكون في عادتنا في العرب حقيقة في مثل هذه الأشياء لا نضحك كثيرا، فلذلك أنا حقيقة مبسوط معكم إنه الأشياء تؤخذ بهذه البساطة وبهذا المرح، فهذا يعني يسلي على النفس إن شاء الله. Beliau katakan kami kalau di Arab itu takziah semuanya serius, orang sedih semua. Di sini sambil ketawa-ketawa, saya juga senang juga akhirnya bisa ketawa-ketawa juga sama kita semua. حتى سأحدثكم قصة حدثت معي. ذهبنا لتعزية شيخنا الشيخ يونس الأسطل، ربما سمعتم عنه، في أحد من مشايخ المقاومة في غزة. عندما كنت في غزة توفي ابنه، وأنا ذاهب في الطريق أقول إلى أصدقائي اقتربنا من الوصول فلا تضحكوا، يعني ابدأوا بعدم الضحك لأننا سنلتقي بوالد الفقيد وسنعزيه ويظهر على وجهنا الحزن. فعندما ذهبنا إلى والد الفقيد رحمة الله عليه وجدناه متزينا يلبس اللباس الجميل متعطرا ويضحك. يعني هو هذا يضحك هو لأنه استقبل الوفاة بالرضا، فنحن ضحكنا معه، وهذه المرة الأولى التي أشعر أنني ضحكت في تأدية واجب العزاء. Beliau cerita, suatu ketika saya ingin pergi takziah di rumahnya Syekh Yunus Al-Astal ya, wafat waktu itu anaknya beliau, anaknya Syekh Yunus Al-Astal. Kemudian beliau pergi takziah
Ya, Syekh Yunus ini salah satu ulama besar di sana, salah satu ulama pejuang Palestina. Ya. Maka beliau dengan teman-temannya mulai perjalanan. Begitu mendekati rumahnya Syekh Yunus, beliau beritahu teman-temannya, ayo serius semua, perbaiki muka. Dari tadi ketawa-ketawa terus di mobil. Nah, ayo serius semua. Pokoknya harus kita perlihatkan wajah sedih kepada ayah yang kepada Syekh Yunus ini yang meninggal anaknya. Maka beliau sudah mulai serius dan teman-temannya juga memperlihatkan wajah sedih. Ya. Sampai di rumahnya Syekh Yunus, ternyata Syekh Yunus sudah berhias bajunya, baju bagus, kemudian pakai parfum. Ya, begitu kita salam, beliau senyum dan tertawa. Akhirnya kita tertawa semua sama beliau. Ya, dan ini pertama kali seumur hidupku ada takziah ketawa. Ya, jadi satu-satunya di Arab. Ya, takziahnya Syekh Yunus. Nah, ini sama dengan malam ini katanya. سأقول لكم قصة عن والدنا رحمة الله عليه الوالد شهرل. أيضا أريد الأم زوجة تسمع حتى تسمع كم يحبها. خليها تسمع. Saya ingin bercerita tentang Haji Syahril, tapi saya mau kalau istrinya dengar langsung supaya nak tahu bahwa ini Haji Syahril sangat cinta kepada istrinya. أنا لأنه أخاف بعد ما أقول هذه القصة تزيد حبها لزوجها وتكرهني أنا. Saya takut jangan sampai setelah saya cerita ini, ya, maka beliau tambah cinta kepada suaminya dan beliau akhirnya benci sama saya karena meninggal nih. لكن هي القصة كلها كانت مداعبة ومزاح. Ya, tapi ceritanya ini cerita bercanda ya. Ya, bercanda dengan beliau. في يوم من الأيام كنت هنا أجلس في هذا المكان وزرت الشيخ شهرل وقلت له في أذنه أريد أن أزوجك يا شيخ زوجة أخرى. فقال لي الشيخ لا أريد. فقلت له أنا أقول لك بيني وبينك. هي لا تسمع. قال لا أريد. فهذا دليل على حبه لها. Pernah sekali saya di sini dengan Pak Haji, ya, di sini di tempat sini kata beliau, duduk dengan Pak Haji, kemudian saya bisik-bisik. Waktu itu ibu tidak ada, ya, ibu di dalam. Saya bilang, Haji, kasih menikah ki. Tidak. Haji, tidak nak tahu ji ibu, kasih menikah ki. Tidak. Masya Allah, ini bukti bahwa Pak Haji sangat cinta kepada istrinya. فعندما ذهبت إلى تحضر الطعام والشراب فقلت له أنا وأنت لوحدنا الآن أنت ممكن تأخذ راحتك وتتكلم. قال لا أريد. فهذا دليل على حبه لك. نسأل الله أن يرحمه ورحمة واسعة إن شاء الله. Iya. Jadi ini bukti bahwa Haji sangat cinta sama kita ibu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan Haji tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah Syahril ini lolo saya coak. Kembar Kak. Iya. Saya ingat waktu kejadian masa mengaji dulu sama-sama terus mengaji. Dan saya ada satu orang yang selalu ganggu berkelahi saya. Dikala Kak, Masya Allah. Tapi ada orang lagi ke telinganya sini. Allah. Kalau memang dari kecil suka membela orang. Dan sejak SMA adikku ini sudah aktif dalam dakwah di SMA. Saya belum masih pergaulan dan marahintongi. Dan saya dia menjadi pegawai negeri di sini, saya di Jakarta merantau. Dapat di sana. Dan saya kehidupanku di mana proyek. Masya Allah.
Jadi setiap saya datang untuk ke markas Kebun Jeruk, namanya Markas Internasional Tabligh Jakarta, dan dia membawa orang taskilannya, selalu dia bawa ke rumah di Depok, selalu ada dia. Dan sebelum itu saya selalu jenguk dia di Kebun Jeruk itu, bawa buah-buahan. Dan ada satu orang tua namanya Haji Bado ini, dia bilang, ini cowok ada di lolo baru tablik, kau tene lolo hanya tong lagi. Kalau ini adekku ini masa saya, karena saya dunia saya bisnis sama saya ada kerisauan selalu. Benar jin jalanku ini. Jadi selalu saya telepon, dia lolo ini penasihat spiritual saya, penasihat spiritualku. Setiap ada kesusahan, kegelisahan, saya telepon dia langsung lapang dari aku. Dan kata-katanya itu nasihat semua. Itu iman terus selalu. Makanya ada jadi di mana pun itu yang selalu dia bawa. Jadi itu iman, baru iman. Dan saya di Taskil di sini sudah lama, saya tidak pernah ikut. Nanti di sana di Jakarta, saya di Taskil, dan pada saat itu saya hampa kosong banget. Saya jadi direktur di sana waktu itu, dari materi sudah cukup, tapi ini kosong. Setelah saya tertaskil jadi tabligh, dan saya kasih tahu lolos 3 hari pertama saya itu, saya ikut tidak ikut, dia sujud, saya sujud syukur ini kalau sudah ikut dalam dakwah itu. Ya doanya dia, saya bisa berjanggut begini juga ya. Kalau dulu tidak berjanggut, diukur dia. Masa ini saya alhamdulillah ada adik-adik seperti ini yang bawa saya ke dalam kebenaran, dan itulah kebenaran yang hakiki. Inilah dunia. Setelah saya pensiun seperti itu, saya bilang, oh masya Allah, untuk saya ikut dalam kerja dakwah ini. Kalau tidak, masya Allah, tidak tahu apa. Kalau Tuhan kasih terus nilai-nilai dunia, dan kita tidak tahu apa-apa, dan mengikuti nafsu kita, tidak tahu kita jadi apa. Ada hikmah yang Allah sahih kasih. Dia penasihat spiritual saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Makasih banyak Om Amir, Om coba. Ya, karena sudah larut malam, kita cukupkan acaranya. Kita tutup sebelumnya, kita doakan kembali untuk ayahanda, orang tua, sahabat seperjuangan kita semua, Haji Syahril, Om Lolo, ayah orang tua kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menerangi kubur beliau insyaallah, sampai kita semua dibangkitkan bersama bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Terima kasih jazakumullah khair kepada guru-guru semua yang hadir, orang tua semua yang hadir, terima kasih banyak. Ya, dan mungkin besok hari ketiga terakhir ya, dan bukan berarti terakhir untuk mengingat, tetapi terus kita akan ingat dan terus kita akan mengikuti hal-hal yang baik yang beliau sampaikan, kita ikuti terus insyaallah. Kita tutup bersama dengan doa ya syukur doa lil walid, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما أنعمت علينا به وأوليت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا،
وتولى أمرنا وتولى أمر فقيدنا يا رب العالمين. اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة. اللهم تقبل أعماله التي كان يعملها في الدنيا واجعلها شفيعة له يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم ارض عنه رضا كريما يا رب العالمين. اللهم تقبله في الصالحين، اللهم تقبله في الصالحين. اللهم إنك تعلم ما كان يعمل في الدنيا فاغفر له بما كان يعمل، فاغفر له برحمتك يا أرحم الراحمين، فاغفر له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وأدخله مع النبيين والصديقين والشهداء يا رب العالمين. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين. اللهم إن هذا الجمع الذي يحضر هذا اليوم يشهد له بالصلاح ويشهد له بالتقوى ويشهد له بالفلاح، فاغفر له يا رب العالمين وارحمه يا أرحم الراحمين، واجعله مع النبيين والصديقين في مستقر رحمتك يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولى أمرنا. اللهم اكتب لنا الخير والتوفيق في هذه الدنيا، واختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم اختم لنا بالتقوى في حياتنا الدنيا، واجعلنا من المقبولين المغفور لهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للحاضرين والسامعين والمؤمنين والذين يسمعون قولنا يا رب العالمين، وكن مع إخواننا في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي الغاصبين، اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي الغاصبين. اللهم إن اليهود قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا صوت عذاب. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا، اللهم ارحم شهداءنا يا رب العالمين، وفك أسرانا وحرر مسرانا، وارحم وساعد إخواننا في غزة. اللهم كن لإخواننا في غزة. اللهم إن اليهود قد طغوا عليهم فأفسدوا بلادهم وقتلوا أطفالهم ونساءهم، فأرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك. اللهم إنهم قتلوا أطفالنا وقتلوا نساءنا وهدموا مساجدنا وهدموا بيوتنا، فأرنا فيهم يا رب العالمين يوما أسودا كيوم عاد وثمود، كيوم عاد وثمود يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang hadir. Jazakumullah khair. Kita tutup dan mungkin ada beberapa air minum sedikit bisa dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Awas dulu, awas pintar. Ini mah di mana Rita? Kayak pakai listrik. Papa, kenapa pakai listrik? Rita. Hah? Oh, itu dipakai kenapa itu? Jangan boleh tak boleh kita Saya pernah ke Masya Allah, saya pengen menerangkan saya dari sini. Sudah menikah itu satu. Itu misi satu. Iya, kenapa lu cepat sekali kan? Supaya jauhkan dari manusia. Begitu. Bahaya gila lama. Persis kata-katanya itu ada yang berusaha dari itu ritual itu begitu toh. Pagi menikah. Ya, supaya tidak ada. Lima. Ritual yang kedua. هذا الشيخ رضوان يمكن أول واحد تعرف عليه في عام 2015 وانا وجدت يعني طويل هكذا على نفسي يعني فهو استقبلني في المطار اول ما جيت اول واحد يستقبلني Apa? Baik.
Saya tadi bilang, saudara sudah bicara, lagi nak tahu di saudara. Kita ini kan menekan-menekan namanya sisingnya saya waktu di rumah sakit itu tapi saya sih rumah sakit di Kristalina boleh jatah tadi kalau ada sudah membangun cek mana mati membangun pasal nanti tulis juga Tembak ya, tadi gitu. Pada belum selesai lagi lah. Salah, saya ada dari itu. Jadi itu nenek, itu bilang ya, dalam ada sejarah. Ini nenek jadi saya bilang ada udah nggak kelas gitu dia pakai marah-marah. Tidak jelasin dia. Dia saya bilang saya di situ bilang padahal sebenarnya dia bisa beliau bisa marah itu tadi lengkap pengingatan memang seperti yang ambil itu bilang para itu kasih bilang begitu itu biasa bilang